Salam harmoni. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Artanoli Purba dengan NIM 2529061015. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan, yaitu dengan judul Menemukan Makna Belajar, Filsafat Pendidikan dalam Teori dan Praktik. Yang pertama, yaitu yang melatar belakangi saya untuk menulis ini adalah di mana filsafat pendidikan ini memainkan peran yang sentral. Filsafat pendidikan bukan sekedar teori abstrak yang hanya dipelajari di ruang kuliah, melainkan fondasi yang memberi arah bagi praktik pendidikan sehari-hari. Ia membantu kita menjawab pertanyaan seperti mengapa kita belajar, untuk apa pendidikan diselenggarakan, bagaimana proses belajar seharusnya terjadi. Nah, pembahasan pada presentasi kali ini itu ada 6. Yang pertama, apa itu filsafat pendidikan secara mendalam, kemudian akar filosofis pendidikan dunia, filsafat pendidikan sebagai studi teoretis, dan yang keempat, filsafat pendidikan sebagai studi praktis. Yang kelima, tantangan menerapkan filsafat pendidikan. Kemudian yang terakhir, menemukan makna belajar di era modern. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu filsafat pendidikan. Nah, secara sederhana, filsafat pendidikan adalah refleksi kritis tentang tujuan, isi, dan metode pendidikan. Ia bertanya tentang hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Nah, ada 3 aspek utama filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang mana ontologi, apa hakikat manusia sebagai peserta didik, kemudian epistemologi, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, dan aksiologi, yaitu untuk tujuan apa pengetahuan itu digunakan. Misalnya, jika kita memandang manusia sebagai makhluk bebas, maka pendidikan harus memberikan kebebasan berpikir dan berkreasi. Sebaliknya, jika manusia dianggap sekedar alat pembangunan, pendidikan akan diarahkan hanya menghasilkan tenaga kerja. Pembahasan yang kedua adalah akar filosofis pendidikan dunia. Nah, sejak zaman Yunani kuno, para filsufus sudah memikirkan pendidikan dan menekankan dialog dan refleksi diri. Plato berbicara tentang pendidikan sebagai sarana mencapai kebenaran ideal, dan Aristoteles menekankan keseimbangan antara teori dan praktek. Di era modern, tokoh-tokoh seperti John Dewey atau pragmatisme mengajarkan bahwa belajar harus berangkat dari pengalaman nyata, sedangkan Paul Freire menekankan pendidikan yang membebaskan dari penindasan. Nah, di Indonesia, kita mengenal Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan memerdekakan manusia. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu filsafat pendidikan sebagai studi. Sebagai studi teoritis, filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir yang mendalam, yaitu ada idealisme, di mana pendidikan menekankan nilai moral dan spiritual, kemudian realisme, pendidikan harus berhubungan dengan dunia nyata dan ilmu pengetahuan, dan pragmatisme, belajar harus berbasis pengalaman dan problem solving. Kemudian yang terakhir adalah eksistensialisme, yaitu pendidikan memberi kebebasan siswa untuk menemukan makna hidupnya. Kemudian poin yang kelima adalah tantangan dalam menerapkan filsafat pendidikan ini sendiri. Meskipun filsafat pendidikan penting, ada hambatan dalam implementasinya atau dalam penerapannya. Yang pertama adalah standarisasi nasional yang sering membatasi kreativitas guru. Kemudian orientasi pada ujian membuat pendidikan lebih sibuk mengejar angka ketimbang makna,
dan kesiapan guru masih menjadi masalah. Tidak semua guru terbiasa berpikir filosofis. Kemudian yang terakhir, perubahan zaman, teknologi digital, AI, globalisasi, menuntut pendidikan yang fleksibel, tetapi seringkali sistem berjalan lambat. Yang terakhir adalah menemukan makna belajar di era modern. Di era digital ini, belajar bisa dilakukan di mana saja. Internet membuka akses luas terhadap informasi. Nah, tetapi justru disinilah filsafat pendidikan semakin penting. Tanpa filsafat pendidikan, informasi hanya menjadi tumpukan data tanpa makna. Makna belajar yang harus dikembalikan. Di sini saya letakkan ada 3 poin. Yang pertama, kebebasan berpikir, di mana siswa didorong untuk kritis, bukan sekedar menerima. Kemudian, keterhubungan dengan kehidupan nyata, di mana belajar IPA misalnya harus dikaitkan dengan isu lingkungan dan teknologi. Kemudian, nilai kemanusiaan. Teknologi harus dipakai untuk kebaikan bersama, bukan untuk merusak. Oke, eh, untuk pembahasan sampai di situ saja. Filsafat pendidikan mengajarkan bahwa belajar bukan hanya transfer ilmu dan ada beberapa saran. Yang pertama untuk guru, yaitu jangan hanya mengajar isi buku, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap kritis. Kemudian untuk pengembangan kurikulum, supaya dapat memberikan ruang kebebasan agar siswa bisa belajar sesuai minat dan potensinya. Kemudian untuk mahasiswa pendidikan, jadikan filsafat pendidikan sebagai bekal refleksi, bukan sekedar teori kuliah. Yang terakhir adalah untuk masyarakat, dukung pendidikan bukan hanya sebagai jalur karir, tetapi juga pembentukan manusia yang beretika. Sampai di situ presentasi saya. Terima kasih.